Tiastu, perkenalkan nama saya Imade Adi Griaderstu. Di pertemuan yang membahagiakan kali ini, saya akan membawakan sebuah presentasi yang berjudul Bentuk Bakti Umat Hindu, yakni mantra, yantra, dan tantra. Presentasi ini akan mengupas 3 pilar utama dalam pelaksanaan puja bakti umat Hindu untuk mewujudkan bentuk serada. Melalui pemahaman yang mendalam tentang mantra, yantra, dan tantra, kita dapat mewujudkan bentuk serada, yakni keyakinan yang lebih khidmat dan mendalam kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Yang pertama, kita akan masuk ke sesi pengantar. 3 pilar utama yakni mantra, yantra, tantra. Kita mulai dari mantra. Mantra merupakan doa-doa atau ucapan suci yang dilafalkan dan diidentikan dengan manifestasi dewa atau dewi. Yang kedua ada yantra, simbol alat atau prasarana visual yang berfungsi sebagai wadah energi spiritual dan fokus meditasi seseorang. Yang terakhir ada tantra, kekuatan spiritual dan tata cara sistematis dalam pelaksanaan ritual atau puja bakti. Dapat diartikan juga sebagai energi yang ada di dalam tubuh seseorang. Ketiga ide pokok ini adalah cara bagi umat Hindu untuk mewujudkan keyakinannya secara menyeluruh, melibatkan pikiran, visualisasi atau pandangan, dan terakhir adalah tindakan fisik yang diambil. Selanjutnya kita akan membahas mengenai mantra lebih lanjut. Mantra juga diartikan sebagai kekuatan suara suci yang dikeluarkan dari perkataan seseorang. Mantra berasal dari Sanskerta yakni kata man atau pikiran dan tra alat atau pelindung. Secara harfiah, mantra adalah alat untuk membebaskan atau melindungi pikiran. Dalam puja bakti, mantra adalah rangkaian kata suci yang diucapkan dengan irama dan intonasi tertentu. Berdasarkan sumbernya, mantra ada bermacam-macam jenis yang secara garis besar dapat dipisahkan menjadi Vedic mantra, Tantrika mantra, dan Puranik mantra. Sedangkan berdasarkan sifatnya, mantra dapat terbagi menjadi Sattvika mantra, yakni mantra yang diucapkan guna untuk pencerahan, sinar kebijaksanaan, kasih sayang Tuhan tertinggi, cinta kasih dan perwujudan Tuhan. Yang kedua yaitu sifat Rajasika mantra, mantra yang diucapkan guna kemakmuran duniawi serta kesejahteraan anak cucu. Terakhir adalah sifat Tamasika mantra, yakni mantra yang diucapkan guna mendamaikan roh-roh jahat untuk menghancurkan atau menyengsarakan orang lain ataupun perbuatan yang kejam lainnya. Berikut adalah fungsi dan peran mantra. Yang pertama adalah memusatkan pikiran kepada ide Sang Hyang Widiwasa dan juga menenangkan pikiran kita yang bercabang atau sering kemana-mana. Yang kedua, membangkitkan energi. Setiap mantra mengandung energi spiritual, yakni bisa kita sebut dengan sakti. Pengucapannya yang benar membangkitkan energi positif diri dan juga lingkungan di sekitar. Yang terakhir adalah sarana komunikasi, menjadi jembatan untuk berkomunikasi, memohon berkah, dan memuji keagungan Tuhan Yang Maha Esa. Contoh praktik mantra termasuk Gayatri Mantra untuk pencerahan serta rangkaian mantra dalam Panca Sembah yang ditunjukkan kepada berbagai manifestasi Tuhan. Lanjut ke next topik yakni yantra. Yantra bisa dibilang sebagai bentuk visual energi ilahi. Yantra merupakan representasi visual atau diagram geometri sakral. Kata yantra juga berarti alat atau instrumen yang digunakan memfokuskan energi spiritual. Saya sempat membaca buku di Hindu di Bali itu yantra dapat dituliskan atau diklasifikasikan, contohnya itu seperti sarana persembahyangan, seperti canang untuk umat Hindu diaturin dan juga sebagai bunga untuk melakukan
untuk melaksanakan panca sembah. Lanjut, yakni sebagai fokus meditasi. Yantra berfungsi sebagai medium visual yang memudahkan konsentrasi dan penyerapan energi ilahi. Lebih lanjutnya, yang pertama, titik fokus konsentrasi. Banyak umat Hindu yang memusatkan pandangan pada yantra agar dapat membantu pikiran tidak mengembara atau kemana-mana dan juga mempermudah pencapaian dhyana atau meditasi. Yang kedua, simbol energi kosmik. Setiap elemen geometris titik segitiga lingkaran melambangkan aspek alam semesta dan manifestasi Tuhan. Yang terakhir, rumah energi ilahi. Yantra setelah diaktifasi melalui mantra, diyakini menjadi tempat bersemayamnya sakti atau kekuatan dewa-dewi yang kita puja. Contoh yantra meliputi simbol suci Omkara dan desain arsitektur Padmasana di pura-pura Bali yang merupakan yantra agung sebagai tahta Tuhan. Lanjut ke next topik, yakni Tantra. Tantra merupakan proses dan tata cara bakti. Dalam konteks ritual, Tantra adalah metode, teknik, atau prosedur dalam melaksanakan sebuah ritual. Ia adalah tata cara yang sistematis mengatur bagaimana mantra dan yantra digunakan secara benar untuk mencapai energi suci. Di dalam LKS Agama Hindu kelas 12 tahun 2025, saya sempat membaca juga tantra itu bisa didefinisikan sebagai energi ilahi di dalam tubuh seseorang. Lanjut, struktur dan integrasi melalui tantra. Tantra memberikan kerangka praktis yang mengintegrasikan aspek fisik dan juga spiritual dalam pemujaan. Yang pertama, memberikan struktur, menyediakan langkah-langkah detail mulai dari persiapan hingga penutup, memastikan ritual berjalan dengan tertib dan khidmat. Integrasi fisik atau spiritual melibatkan diri pemuja melalui asana, sikap duduk, mudra, sikap tangan, dan pranayama, pengaturan nafas. Terakhir, penyaluran energi. Dengan mengikuti tata cara yang benar, energi positif yang dibangkitkan oleh mantra dan dipusatkan oleh yantra dapat disalurkan secara efektif. Contoh tantra dalam praktik sehari-hari adalah urutan proses Trisanya, termasuk asana, pranayama, dan kara sodana. Sebelum memulai persembahyangan utama, yakni Trisanya. Kesatuan abadi, mantra, yantra, dan tantra. Ketiga elemen ini melengkapi dan tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan puja bakti yang utuh. Mereka bekerja sama untuk menyempurnakan ibadah umat Hindu, di mana tantra itu sebagai urutan, mantra sebagai doa yang kita lanturkan, dan yantra adalah sarana yang kita gunakan untuk memusatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang terakhir, mewujudkan Trikaya Parisuddha. Kesatuan sinergis dari mantra, yantra, dan tantra membantu seseorang umat Hindu mencapai kesucian dalam 3 aspek kehidupan. Yang pertama, manacika, yaitu pikiran dimurnikan dan difokuskan melalui mantra, mencapai konsentrasi dan juga ketenangan penuh. Seseorang akan dapat memahami lebih dalam dirinya sendiri dan merenungkan segala hal yang telah diperbuat sebelumnya. Manacika ucapan dihalusi dan disucikan melalui pelantunan mantra yang benar, memuji keagungan Tuhan Yang Maha Esa, yakni Ida Sang Hyang Widiwasa. Kayika atau perbuatan diarahkan dan ditertibkan melalui tantra, seperti fokus kepada yantra, yakni prasarana dalam melaksanakan puja Trisanya. Ini contohnya. Maaf karena ini
masih agak terpatah-patah, suara saya mungkin agak kaku, masih belum terbiasa untuk mengobrol di depan kamera. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya eh, buka kolom komentar untuk yang ingin memberikan saran dan juga ingin mengapresiasi. Saya rasa sudah cukup materi yang saya bawakan hari ini. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.